Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Amma ba'du. Di sini saya akan menampilkan konten biasa ngobrol ngalor ngidul cakroan. Semoga dalam konten ini bisa bermanfaat untuk saya dan umat manusia pada umumnya. Sebelumnya saya mohon maaf jika ada dalam konten ini salah-salah bicara ataupun kurang nyaman, karena konten ini tidak akan saya edit. Saya langsung upload sesuai dengan aslinya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang dianggap nikmat itu kalau dapat uang. Padahal Allah ngomong dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 53, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja nikmat yang ada pada kamu maka dari Allah. Jadi apa aja nikmat yang ada, jadi yang ada dalam dirimu, jantungmu berdetak, iso bernapas, matamu bisa melihat, kulitmu bisa merasakan, mulutmu bisa makan, ketika sakit bisa merasakan sakit, itu nikmat semua. Tapi jarang orang menyadari dan menyukuri itu semua. Makanya kalau bisa kita setiap hari bangun tidur itu, sebelum bangun kita bersyukur dulu pada Allah. Bersyukurnya ya dengan cara mulut bahasa kita sendiri aja, nggak perlu pakai bahasa Arab. Dan ketika setelah bangun kita mengucapkan syukur pada Allah, dan yang kita lakukan dalam keseharian pun menunjukkan kita mensyukuri nikmat. Jadi kita bekerja itu, ketika kita berangkat bekerja, jangan ada pikiran di dalam hati kita hanya untuk sekedar mencari honor, gaji, tapi untuk mensyukuri nikmat. Karena di pagi ini kita diberikan kecerahan, kesegaran badan, kesehatan, bisa berangkat kerja, berangkat, ya Allah kita berangkat untuk mensyukuri nikmat-Mu, karena kamu diberikan, aku diberikan sama Engkau ya Allah, kesehatan, kekuatan. Gak mungkin aku diam di rumah terusnya malas-malas, karena Kau telah memberikan kenikmatan ini. Jadi melakukan hal yang baik dalam kehidupan itu sama aja dengan mensyukuri nikmat. Jadi syukur itu ada secara ucapan, ada secara perilaku kita. Jadi mubadir kalau kita itu ketika bekerja, kita usaha, buka warung, buka toko, yang dalam pikiran kita hanya keuntungan, uang, dan uang, itu sangat mubadir. Dan Allah nggak suka dengan itu. Allah itu sangat cemburu dengan manusia itu. Kenapa? Kita usaha, kita nggak menggantungkan pada Allah, nggak menyerahkan pada Allah, dan tujuan kita hanya mencari keuntungan, mencari uang, dan bahkan Allahnya lupa. Itu kan sama dengan menduakan Allah. Tapi kalau tujuan Allah, bismillah, buka. Rame gak rame disyukuri, sepi disyukuri, alhamdulillah. Rame disyukuri, ada yang mencuri disyukuri. Sebab itu semua nikmatnya Allah. Dapat keuntungan sedikit, kenikmatan Allah untuk kita bersabar, menerima. Keuntungan banyak untuk kita bisa mawas diri, kontrol. Jangan sampai lupa diri, menghambur-hamburkan di jalan yang tidak karuan, buat satu hal yang mubadir.
kadang kalau saya kehilangan, kita bersyukur karena kita bisa mengerti semua dari Allah dan akan kembali pada Allah. Kita ingat dengan itu. Berarti dengan seperti itu kita bersyukur, berarti kita mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah. Nah, hidayah pun itu sendiri adalah nikmat. Dan kita bisa sholat itu ya nikmat, kita bisa wudhu ya nikmat, kita bisa mandi ya nikmat. Jadi semua yang ada di dalam diri kita sebetulnya nikmat, gak ada yang gak nikmat. Bahkan kita sakit pun adalah nikmat dari Allah. Coba kalau kita tidak sakit, kita tidak pernah tahu bagaimana rasanya sehat. Hidung kita bisa bernapas enak. Kita kasih plus sama Allah. Jadi bagaimana nikmatnya kita bernapas dengan segar dengan hidung tanpa flu. Tapi selama kita sehat tidak pernah kita ingat dengan kenikmatan Allah itu. Iya, karena memang kalau Allah mengambil atau mungkin mengurangi salah satu kenikmatan dari yang biasanya kita sepelekan, itu baru terasa. Makanya sebelum Allah mengambil semua kenikmatan yang ada di dalam diri kita, sering-seringlah kita tafakur pada Allah, berucap terima kasih. Makanya gunanya qiyamul lail, bangun di tengah malam, itu bukan hanya sekedar sholat terusnya baca sholawat terus dzikir, bukan. Duduk termenung, ucapkan terima kasih dari semenjak bangun sampai mau tidur lagi. Apa yang telah kita dapatkan dari Allah, kembalikan pada Allah, terima kasih. Dapat uang banyak, ketika kita dapat naik pangkat, dapat kerjaan, itu baru yang syukuran. Tapi ketika kita bisa napas, itu gak pernah bersyukur, kadang dianggap biasa, disepelekan. Justru ketika kita dapat kerjaan, ketika kita naik pangkat, ketika kita dapat uang, itu sebetulnya bukan syukuran. Kita harus berpikir dan mawas diri. Sebab itu ujian, bukan kenikmatan. Ujian hati. Naik pangkat, kita lebih luas, lebih kekuasaannya lebih tinggi lagi. Apakah akan sombong? Apakah akan menyalahgunakan jabatannya itu? Apakah akan menindas yang lebih kecil? Akan bisa lebih manfaat untuk masyarakat umum? Itu kan ujian, bukan nikmat. Jadi kadang-kadang salah ketika kita dapat banyak uang, itu ujian. Apakah kita bisa menggunakan uang itu sedemikian rupa sesuai dengan ridhonya Allah? Padahal uang yang kita terima bukan sepenuhnya milik kita. Ada hak untuk orang-orang tertentu. Yang milik kita sebetulnya apa yang kita butuhkan waktu itu aja. Bukan milik kita seutuhnya. Kita seutuhnya, dan milik orang lain cuma 2,5%, bukan. Balik. Itu 2,5% itu hanya latihan dari Allah, melatih kita untuk bisa dermawan dengan nilai kecil. Kalau udah terlatih, ya gak ada ukurannya. Selama kebutuhan kita tetap penuhi, ada sisanya, mau diamalkan semua di jalan Allah, gak masalah. Dan Allah pasti akan memberikan lagi. Gak mungkin Allah diem. Ya kadang-kadang orang terpatok pada syariat, hukum-hukum fikih, tapi tidak menerapkan ke sosial. Jadi seakan-akan kita udah zakat 2,5% cukup, udah gugur. Ya enggak lah, itu kan hanya fikih itu sebagai media latihan kita sehari-hari untuk melatih kita lebih bisa dermawan. Nah, di sosialnya kalau punya lebih, kalau bisa lebih, bantu orang setiap hari gak masalah. Kalau memang Allah kasih kelebihan itu.
Dan Allah tidak mungkin akan apa mengkhianati orang yang membelanjakannya di jalan Allah. Pasti Allah akan memenuhinya segala-galanya. Bahkan akan menambahi lebih dari itu. Karena Allah betul-betul melihat bahwa dia bisa dipercaya. Dititipi rezeki dari Allah untuk orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan kan banyak. Orang yang sakit gak bisa bekerja. Ada anak yatim gak punya orang tua. Yatim piatu gak punya orang tua. Itu kan ada keterbatasan. Nah, Allah menitipkan rezekinya pada kita-kita yang mempunyai kemampuan. Bukan untuk kita makan sendiri. Makanya orang kalau sudah beriman dan bertakwa pada Allah, dia akan berpikir sejauh itu. Tidak menerima rezeki dari Allah itu dianggap punya diri sendiri aja. Pasti dia akan bertanya pada Allah, ya Allah, aku dikasih rezeki sebegitu banyak untuk apa? Tolong tuntun aku. Kemana aku harus belanjakan? Ya kebutuhan dia kan nggak sebanyak itu. Tapi kalau orang yang tidak beriman, yugu senang-senang aja udah nggak berpikiran sampai ke sana. Kadang dihabis-habiskan untuk poyak-poyak. Jadi sebetulnya kalau macam kenikmatan semacam itu sebetulnya bukan kenikmatan tapi ujian untuk kita. Kenikmatan itu kalau kita bisa tenang pikirannya. Kita bisa bahagia dalam keterbatasan. Itu nikmat. Kita tidak pernah keluh kesah dalam kesulitan. Itu nikmat. Kita tidak sombong dalam kelebihan. Bukan kelebihannya itu yang nikmat. Tapi jiwa kita, hati kita ini yang bisa mengelola. Jadi sering-seringlah kita mengucapkan syukur pada Allah dan istighfar. Karena apa? Merenungi apa yang kita dapatkan dan kita lakukan sehari-hari. Dibicarakan dengan Allah. Dan perbanyaklah bersyukur dan istighfar, minta ampun. Berbanyak bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kita nggak merasakan nikmat itu. Dan nikmat itu sebetulnya lebih vital daripada yang dirasakan oleh kita. Kayak nikmat yang ada di tubuh kita itu kan kalau hilang salah satunya lebih vital. Uang nggak seberapa nilainya. Materi nggak ada nilainya. Karena kalau ginjalnya rusak, udah materi udah Gak bisa menikmati. gak ada nilainya, Entek kayak berubah. habis gak karuan. Makanya ketika kita masih dalam keadaan kenikmatan itu penuh sama Allah, sering-sering bersyukur setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita bersyukur. Dan kita ikuti dengan istighfar. Karena setiap saat, setiap detik kita itu tidak luput dari kesalahan pada Allah. Kita lupa dengan kenikmatan yang diberikan Allah. Dan banyaklah kesalahan yang dilakukan. Rasulullah sendiri yang sudah dijamin tidak mempunyai kesalahan sama Allah. Sudah dilindungi oleh Allah, tidak berbuat salah. Masih mengucapkan istighfar. Masih bertobat. Apalagi kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi kuncinya yaitu bersyukur, mohon ampun pada Allah, dan sempatkan kita menyendiri tafakur apa saja yang telah kita lakukan. Sampaikan pada Allah. Jika kesalahan, mohon ampun pada Allah. Jika kenikmatan, terima kasihlah pada Allah. Jadi itu saja. Jadi kita sebagai manusia lebih hati-hati lagi. Dan manusia hidup itu sebetulnya kuncinya cuma satu.
Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, siap laksanakan ya Allah apa yang kau takdirkan pada diriku. Takdirnya melarat, ya siap, oke siap. Kalau takdirnya kaya, oke siap. Kalau takdirnya sakit, oke siap. Tidak ada keluh kesah. Itu sebenarnya tugas manusia cuma itu. Ghufranaka, mintalah maaf pada Allah jika dalam melaksanakan takdirmu ada banyak kesalahan yang hamba lakukan karena hamba kurang sabar, karena hamba berkeluh kesah, karena hamba menghamburkan rezeki yang berlimpah darimu. Mohon ampun pada Allah dan mohon petunjuknya Allah. Tuntun, bimbing sama Allah dari bimbingan agar kita selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah. Kemudian apa yang kita lakukan? Rabbana wa ilaikal masir. Hamba serahkan penilaian apa yang telah hamba lakukan, takdir yang telah kau berikan pada hamba dan hamba lakukan, penilaian hamba serahkan padamu ya Allah. Baik buruknya nilai terserah engkau. Jangan pernah kita menilai diri kita sendiri dengan pahala-pahala, dengan amalan-amalan kita. Udah serahkan pada Allah. Allah biar yang menilai. Sebab yang mau tahu apa yang kita lakukan dengan hati kita hanya Allah. Jadi itu saja, semoga ya manfaat, maslahat obrolan kita malam ini berguna untuk kita semua. Karena kan banyak orang yang buat konten-konten YouTube itu kadang-kadang orang dianggapnya mainan, tapi dampaknya itu sebetulnya pada diri kita ya sampai akhirat nanti. Kalau konten itu benar bermanfaat bagi orang banyak, ya amal jariah bagi kita. Tapi kalau dampaknya buruk bagi orang banyak, ya jadi keburukan kita selamanya. Nah dalam YouTube itu kan sampai kita mati masih bisa disiarkan. Jadi jariah kita bisa jariah buruk, bisa jariah baik. Makanya hati-hati kalau buat konten. Ada konten sebenarnya gayanya sakti, itu cuman editan, cuman gaya settingan. Itu hati-hati, kita jangan dianggap main-main. Allah nggak pernah main-main dalam hidup. Jadi Allah itu kalau dalam masalah hidup manusia itu semuanya terhitung, tertulis dengan jelas, satu persatu udah gak ada yang terlewat. Jadi zaman sekarang ini orang mudah sekali berbuat sesuatu hal yang bisa merusak masa depan kita di akhirat nanti. Ya kalau buat konten, ya kalau edit karena videonya jelek, diedit, isinya bagus, manfaat, kayak edukasi, terusnya pelajaran-pelajaran, terus berita-berita yang bagus-bagus, itu nggak masalah, manfaat. Apalagi yang menjerumus ke hal-hal yang pornografi, walaupun nggak porno, karena kan banyak konten prank-prank kayak taksi online, nanti yang laki-lakinya besar burungnya. Itu sebetulnya ya kita hati-hati dengan hal semacam itu, jangan dianggap itu candaan. Coba Allah tidak pernah bercanda dalam hidup. Nah itu membuat kita berbuat dosa selama-lamanya. Apalagi kita ngaku Islam, sholat, tapi dalam pembuatan konten hal-hal semacam itu. Bahkan sekarang banyak orang perempuan itu membeberkan kejelekan-kejelekannya di konten YouTube. Gak perawan, dia terbuka di YouTube ngomong gak perawan. Ya itulah orang-orang sekarang. Makanya kalau Tuhan memberikan suatu musibah, bencana, itu jangan kita menganggap itu hanya sebuah musibah biasa.
kita introspeksi kehidupan media sosial kita gimana. Benar-benar banyak konten yang bagus-bagus apa lebih banyak konten yang tidak bermanfaat. Apalagi menyebarkan berita bohong itu kan fitnah. Nah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Jadi banyak hal dalam media sosial ini yang kita tidak sadari. Tanpa disadari. Dianggapnya hanya sebuah mainan, guyon. Kalau guyon kita nggak di media sosial, saat itu minta maaf udah hilang. Tapi kalau media sosial sampai kita mati masih tetap ditonton orang lain. Jadi nggak bisa kita lepas tanggung jawab itu saja. Nah, kita hidup ini untuk apa tujuannya? Lalu buat konten dengan judul dan isinya nggak sama, hanya mencari popularitas, mencari keuntungan agar mendapatkan penonton yang banyak. Itu juga kita namanya ya pedagang bohong, penipuan. Ya, kayak prank-prank itu sebetulnya tidak baik. Prank orang tuh nggak baik. Terlalu berlebihan. Tapi yang namanya ngeprank itu orang kalau hatinya nggak kesel. Kalau hatinya kesel, terus ya di hatinya marah, apa kita nggak berdosa? Jadi orang sekarang ini kadang-kadang nggak berpikir sampai ke sana. Yang dipikirkan hanya senangnya sendiri. Dampak-dampaknya kita sama Tuhan kadang-kadang nggak terpikirkan. Buat konten juga kadang-kadang hanya untuk mencari popularitas, mencari keuntungan, tidak mencari manfaat dari konten yang kita punya. Kayak seandainya gaya sakti, cari keris, terusnya cari genderuwo. Itu kebanyakan kan settingan. Apa itu nggak penipuan? Ya. Cobalah kita sebagai bangsa yang beradab, terusnya punya agama, kembalikanlah apa yang kita lakukan itu pada Tuhan, pada Allah. Baik gak di hadapan Allah? Allah ridho gak dengan melakukan seperti ini? Kalau bangsa Indonesia terlalu banyak orang yang tidak mencari keriduan Allah seenaknya sendiri, jangan salahkan kalau Allah membuat bencana di negeri ini. Seharusnya Allah ketika suatu bangsa, nah bangsanya itu yang hidup di bangsa itu lebih dari 70% berbuat kejahatan dan sudah mengabaikan Allah, Allah tidak pernah segan-segan menurunkan bencana itu. Allah tidak menurunkan bencana pada suatu negara itu karena masih ada orang-orang yang baik, yang Allah pandang, yang Allah sukai. Jadi bukan karena negara ini dikelola dengan baik, bukan. Bahkan dalam satu negara pun tidak semua daerah. Tidak semua daerah masing-masing itu. Kadang kelihatannya daerahnya itu Islami, justru sering dikenai bencana. Kenapa? Karena keislamannya itu bukan hanya di mulut, ditampan di pakaian, tapi hatinya itu tidak pernah menjadi orang Islam. Hanya sebagai gaya, kayak hukum-hukum Islam diterapkan itu kan hanya sebagai gaya. Yang penting itu orang itu bukan penampilannya, tapi hatinya betul-betul mencari ridho Allah. Jadi hati-hati anak-anak muda sekarang itu yuk buat konten yang bermanfaat, bermaslahat, jangan menipu orang. Jangan membuat settingan-settingan yang kebohongan, sebetulnya tidak mampu disetting jadi mampu.
ada yang buat film penyembuhan padahal tidak mempunyai kemampuan apapun. Dan untuk penonton itu harus selektif dalam memilih suatu konten. Orang benar itu gak mungkin dia itu memamerkan sesuatu kemampuannya di umum. Pada intinya di zaman modern ini banyak orang yang berlomba-lomba mencari popularitas, tapi tidak memikirkan melupakan dampaknya dengan Allah. melupakan dampak. Yang penting popularitas Kualitas dulu, kaya dulu. Bagaimana caranya menghalalkan bagaimana cara. Jadi kan konten itu kan sama dengan jualan. Kalau kita menghalalkan berbagai macam cara jualan, barang busuk kita jual, dikemas sedemikian rupa agar kelihatan bagus. Itu kan nanti akhirnya pembeli kecewa. Kayak konten juga gitu, setelah dikemas ternyata itu penipuan, kecewa. Nah kecewaan itu kan kembali pada dirinya masing-masing. Nah kalau sampai ditonton sampai dunia, berapa ratus juta orang yang kecewa. Bayangkan. Sholatmu, ibadahmu gak cukup menutupi itu semua. Dalam sholat ibadah ritual itu hal yang tidak jadi jaminan kita terbebas dari dosa. Jadi dari sekarang lah kita sebagai anak muda, generasi muda, belajarlah untuk membuat konten-konten yang mendidik, kreatif, jadi punya kreativitas bidang keterampilan kayu, ukir kita buka kontennya. Gak perlulah buat konten-konten yang sifatnya horor, mistis, kadang ramalan. Ramalan itu kan sebetulnya sebuah hal yang membuat orang sugesti. Padahal ramalan itu nggak akan terjadi, tapi karena disugesti, akhirnya Allah memberikan kejadian. Jadi semacam doa. Jadi musibah tahun 2002 sebetulnya nggak akan terjadi, tapi peramal bilang gini-gini, akhirnya banyak orang yang mensugesti. Ya Allah memberikan sugesti itu, karena itu doa. Jadi hati-hati kalau buat ramalan-ramalan itu, yang tadinya negaranya baik-baik aja akhirnya jadi rusak karena ramalan-ramalan para peramal di konten-konten YouTube. Dan masyarakat jangan pernah percaya dengan ramalan-ramalan, kalaupun benar itu bohong tetap. Tipu daya. Jadi kebetulan aja. Dan kadang-kadang Allah memang mengabulkan ramalan itu. Karena apa? Tadinya nggak akan terjadi, karena diramal Allah kabul. Jadi kesimpulannya itu, orang hidup itu perbanyaklah tafakur untuk merenungi apa yang kita dapatkan dan kita lakukan sehari-hari, dibicarakan dengan Allah, dan perbanyaklah bersyukur dan istighfar, minta ampun. Berbanyak bersyukur karena terlalu banyak nikmat yang Allah berikan. Kadang-kadang kita nggak merasakan nikmat itu, dan nikmat itu sebetulnya lebih vital daripada yang dirasakan oleh kita. Kayak nikmat yang ada di tubuh kita itu kan, kalau hilang salah satunya lebih vital. Uang nggak seberapa nilainya, materi nggak ada nilainya. Karena kalau ginjalnya rusak, udah materi kita Gak bisa menikmati. nggak bisa, nggak ada nilainya. Entek kayak berupa. Habis gak karuan. Makanya ketika kita masih dalam keadaan kenikmatan itu penuh sama Allah, sering-sering bersyukur, setiap saat, setiap detik, setiap waktu kita bersyukur.
Dan kita ikuti dengan istighfar. Karena setiap saat, setiap detik kita itu tidak luput dari kesalahan pada Allah. Kita lupa dengan kenikmatan yang berikan Allah. Dan banyaklah kesalahan yang dilakukan. Rasulullah sendiri yang sudah dijamin tidak mempunyai kesalahan sama Allah. Sudah dilindungi oleh Allah, tidak berbuat salah. Masih mengucapkan istighfar, masih bertobat. Apalagi kita manusia biasa yang tidak pernah luput dari kesalahan-kesalahan itu. Jadi kuncinya yaitu bersyukur, mohon ampun pada Allah, dan sempatkan kita menyendiri, tafakur apa saja yang telah kita lakukan, sampaikan pada Allah. Jika kesalahan, mohon ampun pada Allah. Jika kenikmatan, terima kasihlah pada Allah. Jadi itu saja. Jadi kita sebagai manusia lebih hati-hati lagi. Dan manusia hidup itu sebetulnya kuncinya cuma satu. Sami'na wa ata'na, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Sami'na wa ata'na, siap, laksanakan ya Allah apa yang kau takdirkan pada diriku. Takdirnya melarat, ya siap, oke siap. Kalau takdirnya kaya, oke siap. Kalau takdirnya sakit, oke siap. Tidak ada keluh kesah. Itu sebenarnya tugas manusia cuma itu. Ghufranaka, mintalah maaf pada Allah jika dalam melaksanakan takdirmu ada banyak kesalahan yang hamba lakukan. Karena hamba kurang sabar, karena hamba berkeluh kesah, karena hamba menghamburkan rezeki yang berlimpah darimu. Mohon ampun pada Allah dan mohon petunjuknya Allah. Tuntun, bimbing sama Allah dari bimbingan agar kita selalu dalam bimbingan Allah dan lindungan Allah. Kemudian apa yang kita lakukan? Rabbana wa ilaikal masir. Hamba serahkan penilaian apa yang telah hamba lakukan, takdir yang telah kau berikan pada hamba dan hamba lakukan, penilaian hamba serahkan padamu ya Allah. Baik buruknya nilai terserah engkau. Jangan pernah kita menilai diri kita sendiri dengan pahala-pahala, dengan amalan-amalan kita. Udah serahkan pada Allah. Allah biar yang menilai. Sebab yang mau tahu apa yang kita lakukan dengan hati kita hanya Allah. Jadi itu saja, semoga ya manfaat, maslahat obrolan kita malam ini berguna untuk kita semua. Makasih.